Kamu lulusan SMA, ngerasa minder cari kerja karena nggak kuliah. Tahu nggak sih sebenarnya buat cari kerja itu lulusan SMA, S1, S2, D3 itu nggak jadi harga mati kok. Selama kamu itu tahu caranya. Kalau misalkan cuma lulusan SMA, kamu nggak usah minder. Yang pertama, kamu bisa mulai cari info loker ya. Jadi bisa lewat alumni atau teman kamu yang udah kerja. Jadi coba deh mulai aktif tanya-tanya ke teman, mau itu teman sekelas atau seangkatan atau bahkan kakak tingkat kamu yang kamu mungkin nggak terlalu kenal. Tapi nggak apa, dicoba dulu aja, siapa tahu kan rezeki kamu datang dari situ loh. Terus coba deh cari-cari informasi soal job fair. Nah, job fair ini basically kayak disediain sama banyak perusahaan. Jadi di satu tempat kamu bisa datang, biasanya itu offline. Di situ ada banyak perusahaan dan banyak posisi yang kamu bisa apply. Jadi kamu datang di satu waktu, di satu tempat, tapi bisa apply di berbagai perusahaan. Dan pasti juga kalau kamu mau hadir ke job fair, pasti kamu tuh tahu ya, kamu tuh mau di posisi apa sih nanti kerjanya, terus di perusahaan yang kayak apa. Terus juga nggak cuma job fair, ada yang namanya itu walk-in interview. Nah, bedanya apa sih kalau misalkan walk-in interview sama yang lain? Kalau walk-in interview mirip-mirip kayak job fair, jadi disediain sama perusahaan, tapi biasanya itu satu perusahaan ini emang rekrutnya itu dalam jumlah banyak. Jadi sebutannya itu mass recruitment. Biasanya di mana, Kak? Ya, ada di offline biasanya ya. Jadi kamu datang ke tempat, nggak harus di perusahaannya mereka atau di kantor, biasanya ada juga kayak di perhotelan atau di hall. Pokoknya di tempat yang perusahaan itu bisa nampung orang banyak. Karena kembali lagi tadi, emang mereka itu mau ngerekrutnya dalam jumlah yang banyak. Nah, terus pastiin kalau kamu ngedaftar pakai CV yang baik dan benar ya. Jadi berkas yang diminta itu biasanya kan ada beberapa. Contoh kalau misalkan diminta 1, 2, 3, ya udah kasih 3 aja. Nggak usah dilebihin 5 atau 6 dengan harapan, kayaknya kalau aku lebihin, kayaknya aku bakal lebih stand out, bakal lebih terlihat. Nope, justru malah kelihatan kalau kamu itu nggak detail oriented, dimintanya 3 malah ngasihnya 5 atau bahkan cuma ngasih 1. Jadi pastiin ya, pahami dulu berkasnya yang diminta apa aja dan kasih sesuai yang mereka minta. Kak, aku mau lamar kerja tapi takut gitu kalau misalkan tiba-tiba ternyata aku tuh salah gitu ya. Nah, harus diperhatiin kalau kamu mau ngelamar kerja, pastiin datang atau dapat informasinya itu dari yang terpercaya, mau itu website resmi atau memang teman kamu yang emang dia tuh kerja di sana beneran ya. Jangan sampai kamu itu dapat loker dari orang nggak dikenal, apalagi calo. Bahaya ya, jangan sampai kamu percaya sama orang sembarangan. Karena kan di zaman digital ini banyak banget yang modus penipuan, jadi harus lebih selektif. Terus juga, seperti yang aku udah bilang nih tadi sebelumnya terkait dengan dokumen atau berkas lamaran, jangan sampai ada yang salah. Kalau dimintanya 1, 2, 3, kasih 3, jangan dilebihin, dikurangin, dan dicek lagi tuh kira-kira udah sesuai belum isi dokumennya sama yang diminta. Terus nih, kalau misalkan kamu mau daftar di perusahaan, pastiin kamu tuh minimal tahu ini tuh perusahaan di bidang apa sih, terus produk atau jasanya itu apa. Jangan cuma asal denger, namanya keren nih kan, Inggris-Inggris gitu, terus pengen daftar aja. Ups, jangan sampai. Kalau misalkan ternyata perusahaannya bohongan gimana dong, ya kan? Harus jelas perusahaan ini tuh produknya apa, jasanya apa. Terus pastiin juga nih posisi apa yang kamu apply, kamu paham job desk atau tugasnya di sana tuh ngapain sih. Dan yang terakhir, nih kebanyakan orang nih kayaknya sering ngelakuin, aku juga kok dulu pernah kayak gitu. Kadang kita itu kalau ngelamar kerja mikirnya udah GR duluan, jadi ekspektasinya terlalu tinggi. Daftar 2 aja deh, 2 posisi aja, 2 perusahaan aja gitu ya. Dengan harapan kayak, atau mikirnya tuh kayak bakal, kan nilai gue dulu pas SMA bagus, atau CV-nya cakep gitu ya. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi. Kamu kira yang daftar cuma kamu doang, yang daftar tuh ada ribuan ya. Jadi jangan kegeeran terlalu cepat. Set your expectation tuh serendah-rendahnya. Jadi kalau misalkan kamu ternyata nggak lolos pun, ya kecewanya sedikit aja lah. Habis itu masih mau berusaha lagi. Di hari Senin, kita itu punya bootcamp yang bisa ngajarin kamu skill dari nol. Jadi bootcamp kita itu nggak buat yang harus lulusan kuliah atau misalkan yang udah kerja gitu, yang udah pro. Nggak. Ini bisa banget buat teman-teman yang lulusan SMA. Jadi bener-bener beginner friendly. Di sini diajarin langsung sama orang yang udah praktek di lapangan. Jadi nggak terlalu banyak teori, tapi memang ilmunya itu industrial ya. Jadi yang dipakai nanti di lapangan. Beda sama misalkan kalau kamu belajar yang teori-teori banget. Di bootcamp tuh enggak, kamu lebih banyak belajar ilmu praktikalnya. Nah, kalau kamu penasaran ada program apa aja sih di bootcampnya hari Senin, linknya ada di description box, kamu bisa langsung klik aja dan cek. Thank you udah nonton videonya dan semoga bermanfaat. See you in the next video.